Halo teman-teman, nama saya Diva Asrila dari D3 Perawatan mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Saya di sini akan menceritakan tentang proses osmosis dan difusi yang saya lakukan dengan cara kentang dan teh celup. Yuk saksikan. Saya akan melakukan proses osmosis melalui kentang. Yang pertama ada alat dan bahan, yaitu ada garam secukupnya, 2 buah kentang, 2 gelas air berisi air biasa, dan pincet. Saya akan memulai ya. Jadi yang pertama itu masukkan garam ke air gelas 1. Setelah itu aduk hingga sampai larut merata. Setelah itu masukkan 1 buah kentang ke dalam air garam yang sudah terlarut. Setelah itu masukkan potongan kentang yang kedua di dalam air biasa. Setelah ini, diamkan ya selama 20 menit. Setelah 20 menit, kita ambil kentangnya di dalam air yang berisi garam. Ini menjadi lentur. Sangat lentur. Dan kita ambil kentang kedua yang berisi air biasa. Tidak terjadi apa-apa. Pendapat saya, kesimpulannya yaitu zat-zat bergerak dari tempat yang mempunyai konsentrasi lebih tinggi ke tempat yang konsentrasinya lebih rendah. Setelah 20 menit, kentang yang direndam dengan air garam dapat mudah dilenturkan. Hal ini terjadi karena konsentrasi zat yang terlarut dalam air di bagian luar sel lebih tinggi daripada di dalam sel. Maka air cenderung bergerak keluar sel melalui membran. Saya akan melakukan proses difusi melalui teh celup. Yang pertama ada 2 buah teh celup, 2 buah gelas yang berisi air, 1 air panas dan 1 air biasa. Kemudian masukkan teh celup 1 ke air panas dan teh celup berikutnya ke air biasa. Setelah itu kita bisa melihat responnya teh celup di air panas. Sudah mulai volumenya menyebar, sedangkan yang di air biasa, teh celupnya belum ada respon sama sekali. Semakin menyebar teh celup yang berada di air panas, sedangkan yang air biasa masih tetap belum berespon apa-apa. Setelah itu kita tunggu sampai 20 menit dan kita akan melihat responnya seperti apa setelah 20 menit kemudian. Di sini jelas sekali perbedaannya. Dengan teh celup air panas itu berwarna merah lebih pekat, sedangkan teh celup yang di air biasa itu hanya kuning memudar. Kesimpulannya itu proses yang mempengaruhi proses difusi yaitu suhu, karena semakin tinggi suhu maka kecepatan proses difusinya semakin cepat. Begitupun juga sebaliknya, semakin rendah suhu maka kecepatan proses difusinya semakin lambat. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses difusi dan osmosis dalam tubuh manusia.
yaitu yang pertama proses difusi dalam tubuh manusia. Saat manusia menarik nafas, alveolus akan mengembang dan oksigen akan dimasukkan ke dalam paru-paru. Saat manusia menghembuskan nafas, alveolus akan mengempis dan karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh. Proses ini terjadi karena molekul bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Yang kedua yaitu proses osmosis di dalam tubuh manusia, yaitu di dalam ginjal. Peredaran darah akan melalui glomerulus dan akan disaring limbah-limbahnya. Proses ini terjadi dengan meliputi dinding semipermeabel glomerulus di ginjal. Terima kasih.